Pernahkah kamu merasa hidup ini terlalu bising, terlalu cepat, terlalu penuh dengan tuntutan yang tak henti-hentinya? Di tengah arus dunia yang terus bergerak, kita sering lupa bahwa kedamaian sejati bukan sesuatu yang ditemukan di luar sana, melainkan sesuatu yang dibangun dari dalam. Bukan tentang menyingkirkan masalah, tapi tentang menemukan cara untuk tetap tenang di tengah badai. Video ini bukan sekadar daftar saran. Ini adalah perjalanan 7 langkah menuju hidup yang lebih tenang dan positif, bukan sebagai teori semata, tapi sebagai pengalaman yang bisa kamu rasakan setiap hari. Mari kita mulai dari pondasi terdalam, yaitu pikiranmu sendiri. Hidup bukan tentang menghindari badai, melainkan tentang belajar menari di bawah hujan. Disinilah kekuatan sikap positif menjadi begitu krusial, bukan sebagai bentuk pengingkaran terhadap kenyataan, tetapi sebagai cara pandang yang membebaskan. Ketika kita memilih untuk melihat tantangan bukan sebagai musuh, melainkan sebagai guru, maka setiap luka menjadi pelajaran, setiap kegagalan menjadi awal dari pertumbuhan baru. Mengubah pola pikir memang bukan hal instan. Ia membutuhkan keberanian untuk memutar arah pikiran dari mengapa ini terjadi padaku, menjadi apa yang bisa aku pelajari dari ini. Pertanyaan sederhana ini menggeser kita dari posisi korban menuju posisi pencipta. Sikap positif bukan sekadar senyum palsu di tengah masalah, melainkan keputusan sadar untuk tidak membiarkan pikiran negatif menguasai panggung batin kita. Dalam setiap situasi, baik yang terang maupun kelam, selalu ada secercah kebaikan. Fokus pada kebaikan ini bukan berarti menutup mata dari kesulitan, tapi memilih untuk tidak membiarkan kesulitan itu membutakan kita. Kita memperkuat pikiran bukan dengan menyangkal kenyataan, tetapi dengan memperluasnya. Saat kita melatih diri untuk berkata, "Ini berat, tapi aku masih punya harapan," maka benih kedamaian mulai tumbuh di tanah hati yang subur oleh harapan. Optimisme adalah keputusan harian. Ia bukan hasil dari kondisi yang sempurna, tetapi lahir dari kemauan untuk tetap percaya, bahkan ketika tak ada alasan yang terlihat. Dan karena itu, optimisme menjadi bentuk keberanian yang lembut namun kuat. Ia bukan hanya tentang harapan akan masa depan, tetapi tentang kehadiran penuh di saat ini. Dengan kesadaran bahwa apapun yang kita hadapi, kita tetap memiliki pilihan bagaimana meresponsnya. Menumbuhkan sikap positif tidak berarti hidup akan selalu mudah. Tapi ia membuat kita lebih siap menghadapi kenyataan tanpa kehilangan jati diri. Ia menanamkan ketahanan, bukan ketegangan, kelembutan, bukan kelemahan. Dan saat hal-hal di luar kendali mulai mengguncang, kita tetap punya jangkar yang menambatkan hati, cara pandang yang menyelamatkan. Inilah pondasi pertama menuju hidup yang tenang. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena cara kita melihat dunia mulai bergeser. Ketika kita bisa memilih untuk melihat kebaikan, menemukan makna dalam tantangan, dan tetap percaya meski tertatih, maka kedamaian bukan lagi mimpi. Ia menjadi sahabat setia yang tumbuh dari dalam diri setiap hari. Pikiran adalah taman, dan kata-kata adalah benihnya. Apa yang kita tanam, itulah yang akan tumbuh. Maka jika setiap hari kita membisikkan pada diri sendiri kalimat yang menenangkan, menyemangati dan memulihkan, kita tengah menciptakan taman batin yang subur, tempat kedamaian, harapan, dan kekuatan tumbuh bersama. Sebaliknya, jika kita terus menanam kritik, cemooh, dan ketakutan, lambat laun, yang kita tuai adalah kegelisahan yang tak tahu arah. Kata-kata bukan sekadar suara yang lewat di pikiran. Ia membentuk cara kita memandang diri sendiri, dunia, dan masa depan. Disinilah kekuatan afirmasi menjadi sangat berarti. Ketika kita mengucapkan dengan sepenuh hati, "Aku layak untuk dicintai, aku cukup," atau "aku mampu melewati ini," maka tubuh, pikiran, dan energi kita mulai menyesuaikan diri dengan getaran kebaikan itu. Kata-kata seperti ini bukan mantra kosong, melainkan jembatan antara luka lama dan kesembuhan baru. Terkadang, yang paling kita butuhkan bukan nasihat dari luar, tapi kelembutan dari dalam. Berbicara lembut pada diri sendiri adalah bentuk kasih yang sering kita lupakan.
Kita terbiasa bersikap baik pada orang lain, namun begitu keras pada diri sendiri. Kita menyalahkan diri atas kesalahan kecil, mencela kekurangan, dan menolak memaafkan diri atas masa lalu. Tapi bagaimana jika kita memilih untuk berbicara seperti seorang sahabat, penuh pengertian, penuh kehangatan, penuh penerimaan? Mengganti bahasa negatif dengan kalimat pemberdayaan bukanlah tentang berpura-pura semuanya baik-baik saja. Ini tentang memilih kata-kata yang membantu kita bangkit, bukan semakin jatuh. Alih-alih berkata, "Aku bodoh sekali karena gagal," kita bisa mengubahnya menjadi, "Aku sedang belajar dan dari kegagalan ini aku tumbuh." Perubahan sederhana ini membawa dampak besar, sebab bahasa adalah cermin dari cara kita menghargai diri sendiri. Kata-kata yang menguatkan adalah makanan bagi jiwa. Mereka tidak hanya menyentuh pikiran, tapi juga menembus lapisan terdalam dari kepercayaan diri kita. Dan semakin sering kita mengisi diri dengan bahasa yang penuh cinta, semakin kuat pondasi batin kita untuk tetap teguh di tengah badai kehidupan. Jadi perhatikan bisikan dalam kepala. Ubah narasi yang menyakitkan menjadi suara yang mengangkat, karena setiap kalimat yang kita tanam hari ini akan menjadi kenyataan yang kita huni esok hari. Pilih kata-kata yang menghidupkan, dan lihat bagaimana hidup pun mulai ikut berubah. Kedamaian bukan hanya urusan pikiran dan hati, tetapi juga tubuh yang kita huni setiap hari. Seringkali kita mengejar ketenangan melalui meditasi atau afirmasi, namun lupa bahwa rumah pertama tempat jiwa berdiam adalah tubuh kita sendiri. Tubuh yang sehat memberi ruang bagi pikiran yang jernih, dan pikiran yang jernih menciptakan emosi yang stabil. Semuanya saling terhubung dalam tarian harmonis antara fisik, mental, dan spiritual. Tubuh, pikiran, dan emosi bukan tiga dunia yang terpisah. Ketika kita terlalu lelah, pikiran pun menjadi mudah cemas. Saat kita tak cukup tidur, bahkan kata-kata sederhana bisa melukai lebih dalam. Ketika kita kurang nutrisi atau tak bergerak, semangat perlahan padam. Maka merawat tubuh bukan lagi sekadar kewajiban, tapi tindakan spiritual, sebuah bentuk penghormatan pada kehidupan yang mengalir di dalam diri kita. Olahraga bukan hanya tentang membentuk otot, tapi tentang mengalirkan energi yang tersumbat. Gerakan tubuh adalah bentuk doa tanpa kata. Dalam setiap langkah, setiap tarikan napas, ada kehadiran penuh yang membawa kita kembali ke momen ini. Nutrisi yang baik adalah cara kita berkata pada diri sendiri, "Aku pantas menerima yang terbaik." Dan tidur yang cukup bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan jiwa yang ingin tetap utuh. Banyak orang mengejar ketenangan di luar sana, di tempat wisata, di dalam buku motivasi, atau lewat pencapaian. Namun jika tubuh kita sendiri dibiarkan lelah, terabaikan, atau dipaksa melebihi batasnya, kedamaian menjadi ilusi yang sulit dicapai. Sebaliknya, ketika tubuh terasa ringan, bugar, dan seimbang, hidup menjadi lebih jernih, dan kita pun mampu menghadapi tantangan dengan hati yang terbuka. Merawat tubuh adalah bentuk cinta, bukan cinta yang dangkal, tapi cinta yang mendalam dan penuh kesadaran. Kita tak perlu sempurna, tak harus langsing atau ideal. Yang penting adalah kehadiran, rasa peduli yang konsisten, dan penuh kelembutan. Saat kita mulai mendengarkan tubuh, menghargai batasnya, dan merespons kebutuhannya dengan bijak, maka tubuh pun akan membalasnya dengan ketenangan yang alami. Kesehatan bukan tujuan akhir, tapi jalan pulang menuju diri sendiri. Dalam tubuh yang dijaga dengan kasih, pikiran menemukan ruang untuk beristirahat, dan hati punya tempat untuk merasa aman. Inilah kedamaian yang tak dibuat-buat, tenang, kuat, dan mengalir dari dalam. Dan semua itu dimulai dengan satu keputusan sederhana, untuk hadir sepenuhnya di tubuh yang kita miliki hari ini. Hidup tanpa arah ibarat kapal yang berlayar tanpa kompas. Ia mungkin bergerak, tapi tak pernah benar-benar sampai. Di tengah gelombang aktivitas dan tuntutan yang datang silih berganti, menetapkan tujuan bukan sekadar untuk produktivitas, melainkan untuk memberikan makna. Tujuan memberi kita alasan untuk bangun di pagi hari, untuk melangkah, dan untuk terus bertumbuh, meski perlahan.
Namun seringkali kita terjebak dalam gambaran besar yang menakutkan. Kita ingin perubahan drastis, pencapaian luar biasa, hasil yang segera terasa. Padahal, kekuatan sesungguhnya terletak pada langkah-langkah kecil yang konsisten. Menetapkan tujuan yang dapat dicapai adalah seni menghormati proses. Ini bukan tentang mengecilkan mimpi, tapi tentang membaginya menjadi potongan-potongan nyata yang bisa direngkuh setiap hari. Ketika kita berjalan perlahan namun pasti, ada ruang untuk belajar, mengevaluasi, dan berkembang. Kita tidak terbebani oleh kegagalan karena kita tahu bahwa setiap langkah, sebesar apapun, adalah bagian dari arah yang benar. Dan saat satu tujuan kecil tercapai, jangan ragu untuk merayakannya. Perayaan bukan tentang kesombongan, tapi tentang mengakui diri sendiri, bahwa kita telah setia pada proses, bahwa kita terus maju walau badai sempat datang. Perayaan kecil menciptakan siklus keberhasilan yang lembut namun kuat. Ia menjadi bahan bakar bagi motivasi yang lebih dalam. Dari situ, kepercayaan diri tumbuh bukan karena hasil yang gemilang, tetapi karena komitmen yang terjaga. Kita tak lagi bergantung pada validasi luar, karena kepuasan hadir dari dalam, dari kesadaran bahwa kita hidup dengan arah. Menetapkan tujuan juga membantu kita memilah apa yang penting dan apa yang hanya kebisingan. Di dunia yang terus mendorong kita untuk melakukan lebih, membeli lebih, menjadi lebih, tujuan yang jelas adalah jangkar yang menahan kita tetap waras. Kita belajar berkata tidak pada hal yang tidak selaras, dan dengan itu berkata ya pada hidup yang kita inginkan. Tidak semua hari akan mudah, kadang kita tergelincir, kadang ingin menyerah, tapi selama arah itu masih jelas, kita bisa selalu kembali. Tujuan yang realistis adalah seperti cahaya kecil di kejauhan, mungkin redup, tapi cukup untuk menuntun kita melangkah. Dan dalam perjalanan itu, kita bukan hanya bergerak menuju sesuatu, tapi juga menjadi seseorang yang lebih sadar, lebih kuat, dan lebih utuh. Jadi mulailah dari yang sederhana. Tuliskan satu tujuan yang berarti. Lakukan satu langkah hari ini. Dan biarkan langkah kecil itu membentuk jalan pulang menuju versi terbaik dari dirimu sendiri. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang menuntut lebih dan lebih, syukur adalah jeda yang menyadarkan. Ia bukan sekadar ucapan terima kasih saat keadaan baik-baik saja, melainkan sikap hati yang melihat kebaikan bahkan dalam kekurangan. Rasa syukur bukanlah hasil dari hidup yang sempurna, tapi justru fondasi yang membuat hidup terasa cukup, meski jauh dari sempurna. Seringkali kita terjebak dalam pikiran, aku akan bahagia jika memiliki ini, jika mencapai itu. Namun kebahagiaan sejati bukan terletak pada apa yang akan datang, melainkan pada apa yang sudah ada. Syukur menggeser fokus kita dari apa yang kurang menjadi apa yang hadir. Dari keluhan menjadi penghargaan, dari kekhawatiran menjadi ketenangan. Ada kekuatan yang sangat dalam saat kita mulai mengakui hal-hal kecil, napas pagi yang masih mengalir, secangkir teh hangat, senyum seseorang yang kita sayangi, bahkan pelajaran dari hari yang berat. Syukur mengajarkan kita bahwa keajaiban tak selalu datang dalam bentuk besar, ia tersembunyi di sela rutinitas, menunggu untuk disadari. Menuliskan rasa syukur setiap hari adalah praktik sederhana yang bisa mengubah cara kita memandang hidup. Saat kita mengekspresikan rasa syukur, baik secara tertulis maupun lisan, kita memperkuat koneksi dengan diri sendiri, dengan sesama, dan dengan semesta. Kata-kata syukur adalah jembatan menuju hati yang lebih damai dan relasi yang lebih hangat. Dalam syukur, kita belajar bahwa hidup bukan tentang memiliki semua yang kita inginkan, tetapi tentang menyadari bahwa kita telah memiliki begitu banyak. Syukur mengajarkan kerendahan hati dan pada saat yang sama membangkitkan rasa kekayaan batin. Disinilah keajaiban terjadi. Ketika kita merasa cukup, kita justru menerima lebih. Bukan karena hidup tiba-tiba memberi lebih, tetapi karena mata kita mulai terbuka terhadap kelimpahan yang sebelumnya tersembunyi. Dan saat syukur menjadi gaya hidup, bukan hanya reaksi sesaat, kita mulai hidup dengan cara yang lebih ringan, lebih hadir, dan lebih damai. Kita berhenti membandingkan, kita berhenti mengejar bayangan, kita mulai menikmati perjalanan, bukan sekadar menunggu tujuan.
hidup ini tak selalu mudah, akan ada hari-hari gelap. Tapi bahkan di dalam kegelapan, ada cahaya kecil yang tetap menyala, dan syukur adalah cara kita menemukannya. Jadi, izinkan diri untuk berhenti sejenak hari ini, lihat sekeliling, dengarkan hati, temukan satu hal untuk disyukuri. Karena mungkin, itu bukan hal kecil, itu adalah awal dari hidup yang tenang dan penuh makna. Seringkali, ketenangan tidak datang dari bertahan di zona nyaman, melainkan dari keberanian melangkah keluar darinya. Zona nyaman memang terasa aman, kita tahu apa yang akan terjadi, kita tahu bagaimana harus bersikap. Namun diam-diam, di balik kenyamanan itu, jiwa bisa merasa terkungkung, hidup menjadi datar, berulang, dan kehilangan getarannya. Saat kita membuka diri pada pengalaman baru, kita tidak hanya menemukan dunia di luar, tapi juga ruang-ruang tak terjamah di dalam diri sendiri. Pertumbuhan sejati jarang terjadi saat semuanya mudah. Justru ketika kita mencoba sesuatu yang belum pernah dilakukan, hati mulai belajar. Dari rasa canggung, kita belajar kerendahan hati. Dari ketidaktahuan, kita belajar untuk mendengarkan. Dari kegagalan, kita belajar tentang ketahanan. Pengalaman baru bukan hanya soal hal-hal besar seperti bepergian ke tempat asing atau memulai pekerjaan baru, tetapi juga tentang hal-hal kecil seperti berbicara dengan orang baru, belajar keterampilan sederhana, atau mencoba cara pandang yang berbeda. Kebahagiaan seringkali tersembunyi di balik keberanian untuk mencoba. Tidak karena semuanya langsung berhasil, tetapi karena kita membiarkan diri untuk hidup sepenuhnya. Kita memberi izin pada diri untuk gagal dengan anggun, untuk belajar dengan jujur, dan untuk bersenang-senang tanpa harus sempurna. Dalam proses ini, perspektif kita mulai berubah. Apa yang dulu tampak menakutkan, kini terasa menantang dan memanggil. Kita mulai melihat dunia bukan sebagai sesuatu yang harus dihindari, tapi dijelajahi. Perjalanan, pertemanan baru, buku-buku yang membuka cakrawala, bahkan momen-momen hening dalam eksplorasi diri, semua ini memperkaya batin dan memperluas jiwa. Membuka diri bukan berarti harus selalu bergerak tanpa henti. Justru sebaliknya, ini adalah tentang membiarkan hidup menyentuh kita dengan cara yang segar. Tentang menjadi lentur dalam arus perubahan, dan tetap hadir dalam setiap prosesnya. Ketika kita tidak kaku pada definisi lama tentang diri, dunia, dan kebahagiaan, maka kita memberi ruang bagi versi diri yang lebih utuh untuk muncul. Dan di titik ini, hidup menjadi petualangan, bukan beban. Setiap hari membawa kemungkinan, bukan kecemasan. Setiap momen menjadi ruang untuk terhubung lebih dalam, dengan sesama, dengan dunia, dan dengan jiwa kita sendiri. Maka bukalah pintu, biarkan sesuatu yang baru masuk. Karena mungkin, di sanalah letak keajaiban yang selama ini kamu cari, di luar tembok yang kamu bangun sendiri. Bayangkan tubuh dan pikiranmu sebagai sebuah kuil, tempat suci yang menampung semua pengalaman, luka, harapan, dan cinta yang kau miliki. Kuil ini bukan hanya tempat tinggal bagi rohmu, tetapi juga alat yang membawamu menapaki kehidupan setiap hari. Dan seperti halnya tempat suci, ia layak dirawat, dihormati, dan diperlakukan dengan penuh kasih. Seringkali kita menunda-nunda perawatan terhadap tubuh dan pikiran karena alasan sibuk, lelah, atau merasa itu bukan prioritas. Padahal, dari sinilah semua energi dan ketenangan bermula. Ketika tubuh merasa baik, pikiran pun lebih jernih. Ketika pikiran damai, tubuh pun bisa beristirahat. Keduanya saling menari dalam harmoni yang sunyi namun mendalam. Merawat diri bukanlah kemewahan, tapi bentuk penghormatan. Ini bukan tentang rutinitas mewah, melainkan tentang kesadaran dalam hal-hal kecil, tidur yang cukup, makanan yang bernutrisi, waktu untuk diam, dan napas yang kita sadari sepenuhnya. Setiap kebiasaan kecil yang kita lakukan dengan cinta akan mengisi ulang bukan hanya tenaga, tetapi juga semangat hidup. Meditasi, misalnya, bukan sekadar duduk dalam keheningan, itu adalah ruang untuk kembali pulang. Di sana, kita mengurai simpul pikiran yang kusut, memeluk emosi yang terluka, dan kembali menyadari bahwa di balik segala kekacauan dunia luar,
ada tempat teduh di dalam diri yang selalu menunggu untuk disinggahi. Begitu pula dengan tidur. Ia bukan pelarian, tapi bentuk pemulihan yang paling jujur. Saat kita tidur dengan damai, jiwa pun bisa bernapas lega. Makanan juga bukan sekadar asupan energi, tapi bentuk komunikasi antara kita dan alam. Apa yang kita masukkan ke dalam tubuh akan membentuk kualitas kehidupan kita. Maka, beri tubuhmu apa yang ia butuhkan, bukan sekadar apa yang diinginkan lidah sesaat. Ini adalah bentuk kasih sayang yang paling nyata dan paling sering kita abaikan. Dan jangan lupakan kelembutan. Dunia bisa keras, tapi kita tidak perlu menjadi keras terhadap diri sendiri. Kadang, merawat diri berarti memaafkan, menerima hari yang gagal tanpa menghukum, memberi pelukan batin pada diri sendiri yang lelah. Karena kedamaian sejati tidak datang dari kesempurnaan, tapi dari penerimaan penuh kasih terhadap semua yang kita alami. Ketika kita mulai melihat tubuh dan pikiran sebagai kuil, bukan alat, kita mulai hidup dengan kesadaran. Kita berjalan lebih lambat, mencintai lebih dalam, dan bernapas lebih utuh. Dan dari tempat inilah ketenangan sejati muncul, bukan sebagai tujuan, tetapi sebagai cara hidup. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.